Di tengah arus informasi yang terus mengalir, semakin banyak dari kita yang memilih untuk tidak memperhatikan berita. Bukan karena tidak peduli, tapi karena terbiasa melihat begitu banyak hal yang terjadi dalam waktu yang singkat. Padahal setiap berita yang tersaji melewati proses yang sangat panjang, penggalian data, wawancara, penyuntingan, dan berbagai pertimbangan lainnya. Sebuah proses yang jarang terlihat, tapi akan selalu ada. Oke, tangan harus gini. 3. Wih. Kalau kalian kira bikin berita itu cuma rekam terus tayang, ya salah besar. Kami Volutif TV akan jabarin semuanya. Halo, nama aku Savana Kalista Nurishina, biasa dipanggil Safa. Halo semua, aku Nashwa. Halo semuanya, aku Kania. Halo semuanya, aku Maudi. Nama saya Raja Agung Sulaiman. Mungkin kalau aku nggak ada kayak satu kejadian spesifik ya, as a whole aku ngerasa kayak seru banget kalau kita tuh jalan-jalan kayak ke sawah, kita ke Cibinong, habis itu kita ke puncak, itu ngerasa seneng bisa spend time sama teman-teman aku gitu. Liputan terakhir itu karena liputan feature wisata dan kita kan ke Nicole. Biasanya aku kan pelupa, jadi kunci motor aku itu nyantol di parkiran motor. Padahal kita udah liputan berapa jam gitu, 1 jaman, tapi aku baru sadar kalau misalkan motor aku nggak ada di tas. Terus pas dicek masih nyantol, tapi untungnya motor aku aman, nggak kenapa-napa. Hutan pertanian, dan sebagai anak kota yang nggak pernah ke sawah, karena kan aku jadi pembawa beritanya, aku jadi bisa merasakan rasanya turun langsung ke sawah, ngerasain kaki berlumpur, dan juga interaksi sama masyarakat sekitar, terutama para petani. Saat pembuatan produksi Straight News bakaran pabrik kancing di Cibinong, saya sendiri yang ngewawancarain narasumbernya serta mendokumentasikan dari kejadian tersebut. Yang lucunya adalah di sini pada saat pembuatan video tersebut itu saya sedang beli martabak. Perjalanan menuju martabaknya itu saya kaget tiba-tiba ada kebakaran. Saya memakai baju tidur celana piyama dan baju piyama ini menelusurilah kebakaran tersebut, dan kebetulan pada saat itu juga kami semua itu lagi struggle banget cari Straight News dan gak ketemu, dan ketemunya malah pada saat saya sedang santai. Sebetulnya kemarin waktu jadi reporter, waktu ngambil berita wisata, because it's really fun. Terus juga aku udah lama sebenarnya nggak menjadi reporter lagi. Saya lagi jadi throwback lagi semester 1. Terus itu it's really fun. Menurutku kalau misalnya secara general adalah waktu kita semua sama-sama untuk disatuin tuh kadang-kadang susah karena ada yang punya kesibukan ini, punya kesibukan A, B, C, D, dan jadi memang susah banget untuk disatuin. Kalau misalkan personalnya mungkin lebih, kalau misalnya jadi news anchor atau misalkan jadi reporter kemarin masih memang harus improve dan juga masih belum terlalu terbiasa nyari berita fake newsnya sih. Kita dalam seminggu kan harus dapat 2 berita ya, dan mana kita nggak tahu ya kalau misalnya berita bakal datang kapan. Kita harus ngelilingin nyari berita dan wawancara lagi, turlaknya itu sangat ribet tapi memorable. Sebenarnya adalah editing gitu, bisa ngedit gitu ya. Bahkan saya paham gitu cara ngedit itu seperti apa untuk membuat sebuah berita. Ya memang tidak bisa dipungkiri kalau sebuah editing itu merupakan hal yang paling sulit menurut saya. Belum mengonsepkan bagaimana openingnya akan dikonsepkan, lalu bagaimana isinya yang bakal dikonsepkan, serta motion yang memang sudah diedit supaya itu bisa membentuk jadi sebuah video berita. Itu seperti terlihat simpel, tapi nyatanya itu nggak simpel guys. Sering banget nggak tidur buat ngedit doang. Paling sulit mungkin ya itu tuh masalah waktu. Semuanya punya kesibukan masing-masing, dan untuk mencari waktu yang pas untuk kita semua biar bisa turun lapangan bareng tuh susah banget ya guys. Susah banget buat ada yang turun lapangan bareng-bareng gitu. Kalau berita itu tidak bisa terprediksi, dikasih 1 hari berkeliling naik motor, makan ujungnya. Tapi dari sana jadinya kita nge-explore banyak tempat-tempat yang sebelumnya kita belum tahu di Bogor. Teman-teman Volutif di sini tuh udah dari semester 1. Pokoknya nanti semester 5 semoga yang pertama sekelas lagi, karena saya sangat bersyukur bisa sekelompok sama mereka. Dan semoga mata kuliah ini membawakan impact yang baik untuk kalian semua dan untuk saya sendiri. Bisa lebih dipertimbangkan lagi nih untuk para mahasiswa yang sudah mendapatkan praktikum seperti ini, terkait apa aja sih yang mau diliput, dan jangan sampai tunda-tunda tugasnya seperti ini, karena ya seperti saya bilang tadi, banyak banget kesulitannya terutama di bagian editing, sehingga banyak hal-hal ataupun waktu yang dikorbankan. Terima kasih banyak udah selalu ada. Terima kasih bisa kenal kalian apalagi dari semester 1 ini, dan aku senang bisa bersekelompok sama kalian lagi di Volutif TV ini, dan semoga dari pengalaman kita di sini kita bisa makin berkembang lagi dan makin mengudara setinggi mungkin, dan semoga nanti kita bisa ketemu lagi di kesempatan yang lebih baik. Tetap semangat, kalian jangan putus asa karena third days kita bakal masuk ke semester 5 yang kita tahu semester 5 bakal kayak gimana.
Tetap banyakin ide-ide kreatif kalian, jangan sampai berhenti di sini aja. Aku sangat berterima kasih karena dari teman-teman Volutif kita bisa sama-sama belajar gitu, sama-sama berkembang dan dibersamai dalam proses tugasnya gitu. Semoga kalian selalu dilancarkan tugasnya dan IPK kita 4 terus selalu dimudahkan dalam nanti semester 5 sampai akhirnya kita bisa lulus. Yeay. Dari balik layar kami belajar banyak, bukan cuma soal berita, tapi soal kerja bareng. Ini cerita kami, Volutif TV. Sampai jumpa nanti di lain hari.